Disabilitas Channel. Halo semuanya, selamat datang di Disabilitas Channel bersama saya Vicky Bastian. Kali ini tema yang akan kita bahas yaitu disabilitas dianggap sebagai aib. Pertama-tama, mengapa disabilitas seringkali dikaitkan sebagai sesuatu hal yang memalukan atau sebuah aib bagi sebuah keluarga atau seseorang yang mengalami kedisabilitasan itu sendiri? Faktor yang paling umum yang sering ditemui yaitu kurangnya pengertian masyarakat atau kurangnya pengetahuan pada masyarakat mengenai disabilitas. Sehingga terkadang mereka menganggap disabilitas adalah sesuatu hal yang patut untuk ditertawakan atau patut untuk dikasihani dan lain sebagainya, yang membuat disabilitas itu sendiri merasa dirinya adalah sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya. Di sini saya tidak mengatakan disabilitas tidak berbeda dengan orang non-disabilitas. Tentunya ada sebuah perbedaan yang membedakan antara seorang disabilitas dan non-disabilitas. Kendati demikian, bukan berarti disabilitas tidak bisa berbuat layaknya orang-orang yang non-disabilitas, meskipun dengan cara yang sedikit berbeda. Maka dari itu, terkadang saya sangat sedih apabila melihat masyarakat-masyarakat di sekitar kita atau orang-orang yang berada di sekitar kita menganggap disabilitas itu sesuatu hal yang lucu, kadang-kadang patut ditertawakan. Jika hal tersebut dilakukan oleh anak-anak ataupun oleh orang yang belum dewasa, mungkin saya tidak akan berbicara di video ini. Namun kenyataannya, seringkali kita temui justru orang-orang yang sudah lebih dari dewasa dan bisa disebut sebagai orang yang sudah tua atau sudah dewasa, justru yang melakukan hal tersebut. Jika anak-anak yang melakukan hal tersebut, mungkin mereka belum mengerti kondisi seseorang yang berbeda dengan mereka. Maka dari itu saya membuat video ini agar bertujuan mengedukasi daripada orang-orang yang belum memahami sebenarnya disabilitas itu seperti apa sih, dan mereka apa yang mereka butuhkan sebenarnya. Seperti itu. Terkadang juga disabilitas yang baru, mereka sendiri mendapat banyak sekali tekanan. Pertama, dari dirinya sendiri. Dirinya sendiri yang baru saja mengalami kedisabilitasan, tentu saja dia akan sulit untuk beradaptasi dan sulit untuk menerima keadaannya tersebut. Ditambah lagi terkadang orang-orang di sekitar mereka juga tidak mensupport dengan benar, sehingga hal tersebut menambah beban bagi si anak tersebut. Saya memiliki sedikit cerita pendek di sini, di mana ada seseorang yang sudah dewasa, di mana dia sudah berusia mungkin sekitar 16 atau 17 tahun dan dia mengalami sesuatu yang membuatnya menjadi seorang disabilitas. Alih-alih keluarganya memberikan support dan semangat kepada mereka, justru mereka malahan malu, sehingga si anak tersebut disimpannya saja di dalam rumah, tidak disekolahkan, tidak diberikan kesempatan untuk belajar, untuk mandiri dan sebagainya, sehingga si anak tersebut selalu disimpan sehingga tidak ada orang yang pernah bertemu dengan dia dan dia juga tidak tahu dunia luar. Dari cerita tersebut kita bisa belajar bahwasanya masih banyak sekali orang-orang yang belum mengetahui bagaimana cara menyikapi seorang disabilitas yang berada di sekitar mereka. Dan untuk disabilitas, pesan dari kami yaitu cobalah untuk meraih masa depan kalian, karena masa depan itu ada di tangan kalian sendiri. Hari ini mungkin orang-orang tersayang di sekitar kalian masih ada di sekitar kalian. Namun seiring berjalannya waktu, tentu saja kalian akan tumbuh semakin dewasa dan harus hidup mandiri tanpa adanya bantuan orang lain. Jika kalian tidak mempersiapkan masa depan kalian mulai dari saat ini, mulai dari sekarang, apalagi kalian membuang waktu kalian untuk termenung, untuk menyesali keadaan kalian,
maka kalian akan kehilangan banyak sekali waktu. Alangkah baiknya apabila kalian mengalami kedisabilitasan apabila sudah dewasa ataupun mungkin dari lahir, kalian berusaha untuk menerima walaupun sebenarnya itu sulit, tapi cobalah mencari motivasi dari sahabat-sahabat disabilitas yang lainnya. Mengapa mereka bisa menata masa depan mereka sedangkan kita tidak? Tentu saja kita bisa apabila kita mau berusaha. Itulah pentingnya adanya komunitas disabilitas, dan itulah gunanya saya membuat channel ini sebagai edukasi untuk masyarakat dan juga untuk disabilitas itu sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam disabilitas.